Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Kurniawan, mahasiswa Teknik Otomotif Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas masalah tentang kriminal bersenjata atau klite yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta. Kota Yogyakarta dijuluki sebagai kota pelajar karena banyaknya pusat pendidikan yang ada di kota tersebut. Kota pelajar yang dikenal aman, nyaman, damai bagi para penghuni kotanya. Kota yang sebelumnya memiliki keadaan aman, nyaman, damai, kini terganggu akan sebuah penyimpangan sosial yang marak terjadi, yaitu fenomena klite. Definisi klite sendiri bukanlah hal yang bermakna negatif, melainkan suatu kegiatan mengisi waktu luang atau mencari angin di luar rumah saat malam hari dalam bahasa Jawanya. Lebih singkatnya, klite adalah keluyuran di luar rumah. Arti klite ini pada awalnya bermakna positif, akan tetapi makna klite ini lambat laun bermakna negatif akibat aksi kriminal bersenjata yang dilakukan di jalan pada malam hari. Dari banyaknya kasus klite di Yogyakarta, para pelaku klite kebanyakan adalah para pelajar yang masih di bawah umur. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan jalanan atau klite, yaitu faktor pertama adalah faktor keluarga. Keluarga merupakan sumber pertama bagi anak dalam mempelajari nilai baik dan benar, atau sebaliknya, buruk dan merugikan. Keluarga dibutuhkan seorang anak untuk mendorong, menggali, mempelajari, dan menghayati nilai kemanusiaan dan norma-norma. Keluarga seharusnya bisa menjadi tempat yang aman untuk seorang anak. Jika mengalami permasalahan, seorang anak akan mencari dan bertanya dalam keluarganya. Yang selanjutnya adalah faktor lingkungan. Lingkungan berpengaruh besar dalam perkembangan kepribadian seorang anak. Lingkungan merupakan tempat untuk mendapat pengakuan dan eksistensi dari teman-teman sebayanya. Faktor lingkungan tersebut membentuk karakter anak menjadi seorang anak yang dilekuensi, lalu dikembangkan di pergaulannya. Yang selanjutnya adalah faktor internal dari seorang anak. Anak menjadi faktor yang sangat penting dalam kejahatan jalanan klite. Faktor internal anak pada umur remaja memiliki emosi yang sedang meledak-ledaknya. Kepedulian akan kelompoknya sangatlah tinggi, sehingga memang perlu pendampingan agar membentuk karakter yang lebih baik. Faktor yang terakhir adalah faktor dari media sosial, di mana para penggunanya bisa dengan mudah berbagi dan berpartisipasi di jaringan sosial. Peran media sosial untuk perkembangan anak sangatlah besar. Hal tersebut sesuai dengan teori perkembangan anak, sehingga anak menjadi labil atau mudah dipengaruhi. Dalam hal kejahatan klite, seorang anak menyalahgunakan media sosial untuk menunjukkan jati dirinya, merasa bangga jika dalam media sosial sering menyebut namanya atau kelompoknya dalam media tersebut. Kejahatan jalanan atau klite ini sangat meresahkan masyarakat, khususnya di Yogyakarta. Maka dari itu perlu dilakukan penegakan hukum untuk mencegah kejahatan ini. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pemerintah daerah bahwasanya semua proses hukum dengan menggunakan prosedur diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penggunaan upaya ini muncul harapannya untuk para pelaku kejahatan jalanan atau klite agar tidak mengulangi perbuatan dan memberikan contoh untuk anak-anak yang lain agar tidak melakukan kejahatan jalanan atau klite di kemudian hari. Harapannya dari pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum berupaya lebih keras lagi untuk menanggulangi aksi kejahatan jalanan atau klite. Balai Pelindungan Rehabilitasi Sosial Remaja selaku badan untuk melakukan pembinaan pelaku kejahatan sebaiknya tidak hanya melakukan pembinaan terhadap anak, tetapi juga kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya. Karena faktor utama dalam kejahatan jalanan klite ini ada pada keluarga dan lingkungannya. Dalam upaya penegakan hukum, kepolisian harus selalu bersinergi dengan dinas-dinas yang terkait untuk menghukum para pelaku kejahatan jalanan atau klite seberat-beratnya, tetapi tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 untuk menjadi dasar dalam penegakan terhadap pelaku di bawah umur. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.